Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, di antaranya. Satu unit truk kol diesel di tebing tinggi remuk ditabrak kereta api. Ratusan warga gerebek rumah pelaku penipuan arisan online di Medan, Sumatera Utara. Bupati JR Saragih siap divaksin pertama di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah truk kol diesel tertabrak kereta api jurusan Pematang Siantar Tebing Tinggi. Tepatnya di kilometer 13 Desa Naga Kesiangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Akibat kejadian ini, sopir dan kernet mengalami luka berat di bagian kepala dan tangan. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan datang dari arah Pematang Siantar menuju Desa Naga Kesiangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Setiba di lokasi, tepatnya di perlintasan jalur kereta api yang tidak mempunyai palang pintu, truk yang dikemudikan korban langsung menerobos dan tidak memperhatikan datangnya kereta api, sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari. Truk yang dikemudikan korban langsung tertabrak kereta api dan terseret sejauh 100 meter dari lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, kondisi badan truk terbelah dua dan remuk akibat hantaman kereta api. Sopir dan kernet sempat terjepit di dalam truk, sedangkan kereta api gerbong jurusan Pematang Siantar Tebing Tinggi tersebut sempat terhenti akibat truk tertabrak dan melintang di perlintasan jalur rel kereta api. Berselang beberapa jam, sopir dan kernet akhirnya dapat dievakuasi warga dari dalam truk. Selanjutnya korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Apa Pak? Pas kejadiannya nggak tahu. Terus Pak? Aku ada denger udah dibuka begitu klakson langsung bunyi, dep gitu aja. Gitu Pak ya. Jadi ada berapa meter nih terseret Pak motor nih Pak? Kira-kira 200 meter. 200 meter Pak ya? Iya. Kalau untuk korban berapa orang Pak di dalam mobil? Dua Pak ya? Itu gimana Pak? Selamat atau gimana? Selamat lah, orang luka kepala sedikit Pak. Ecanya jauh dari apalah bisa ajak kompromi waktu motor ke rumah sakit. Ini mobil apa nih Pak ini tabrak? Kol diesel, gerobak. Bawa apa Pak? Pasir. Bawa pasir Pak? Habis muat pasir deh. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Mana? Bapak? Ismadi. Ismail Pak. Umur Pak? 60. Warga sini? Iya, simpang pas. Kasus ini pun telah ditangani pihak Laka-Lantas Polres Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, personil Polsek Kampung Rakyat Polres Labuhan Batu meringkus 3 tersangka pengedar narkoba jaringan Medan. Petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 14 gram dari salah satu rumah kontrakan milik tersangka. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas narkoba di wilayah hukumnya, Polres Labuhan Batu melalui personil Polsek Kampung Rakyat berhasil meringkus 3 orang pengedar narkoba yang merupakan sindikat jaringan Kota Medan. AKBP Denny Kurniawan, selaku Kapolres Labuhan Batu menyebutkan, berdasarkan informasi masyarakat, pertama pihaknya berhasil meringkus 2 tersangka yang sedang melakukan pesta sabu. Masing-masing D, warga Kabupaten Langkat, dan L, warga Kampung Rakyat Labuhan Batu Selatan di rumah kontrakan milik IM yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan turut menguasai narkoba sabu. Dari ketiganya, polisi pun menyita 14 gram sabu yang telah siap edar, alat isap sabu, dan barang bukti lainnya. Pihaknya masih terus memburu tersangka lainnya yang merupakan pemasok barang haram tersebut dengan identitasnya telah diketahui. Berawal dari informasi yang kami terima mengenai peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Pada saat anggota datang ke TKP di salah satu rumah, diamankan awalnya 2 orang atas nama D dan F. Ya. Di tempat tersebut kita mengamankan beberapa barang bukti, salah satunya adalah narkotika. Dan kemudian ketika kita lakukan penggeledahan di rumah tersebut, ya, di kamar yang lain, kita amankan juga tersangka yang ketiga atas nama IM. Ya.
juga dengan barang bukti narkotika ada padanya di kamar tersebut. Nah, ternyata tersangka pertama dan kedua ini adalah pengecer dari tersangka 3 atas nama IM. Nah, IM sendiri mendapatkan narkotika tersebut dari tersangka atas nama A, ya, yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Ketiga tersangka dijerat pasal 114 subsidiar 112 Junto 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, kebutuhan pokok yang sempat melonjak pada suasana Natal dan Tahun Baru di Kepulauan Nias kini telah berangsur turun. Di antaranya cabai merah dan cabai rawit. Harga menurun dari Rp80.000 per kilogram menjadi Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Kebutuhan pokok di pusat pasar perbelanjaan di Kota Gunung Sitoli dan juga di sejumlah pasar-pasar tradisional sekepulauan Nias, Sumatera Utara saat memasuki Natal dan Tahun Baru sempat mengalami lonjakan harga yang sangat fantastis. Saat ini harga yang cenderung turun diantaranya komoditas cabai merah, cabai rawit, dan sejumlah sayur mayur lainnya. Kebutuhan ini umumnya dipasok dari luar daerah Kepulauan Nias. Sementara bawang merah dan bawang putih masih seperti harga biasanya karena sebelumnya juga tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Menurut pedagang, faktor yang menyebabkan meroketnya harga sejumlah bahan pokok di Kepulauan Nias jelang Natal dan Tahun Baru kemarin akibat biaya transportasi angkutan darat dan laut dari Sibolga ke Nias yang tidak stabil. Meski demikian, harga tersebut kini sudah mulai stabil atau menurun hingga 90% dari harga semula pada penghujung bulan November 2020 jelang Natal. Warga pun berharap kestabilan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti ini dapat merata hingga ke seluruh pasar yang ada di pelosok daerah Kepulauan Nias. Harga pasaran dagang ini, sayur-sayuran ini waktu Natal Tahun Baru di situ naik ya Pak. Tapi sekarang udah mulai stabil, sudah turun lagi. Yang menonjol naiknya cabai rawit, cabai merah. Hari itu sampai cabai merah itu sampai 80.000, cabai rawit juga begitu. Sekarang menurun. Cabai merah sudah 40.000, cabai rawit sudah 50. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga tertipu ratusan juta rupiah dalam bermain arisan online. Ratusan warga korban arisan online menggerebek salah satu rumah pelaku di Medan. Namun pelaku berhasil kabur dari amukan massa. Ratusan warga korban arisan online menggerebek rumah yang diduga pelaku penipuan di kawasan Jalan Benteng, Desa Klumpang Kampung, Dusun 3, Kecamatan Hamparan Perak. Dalam penggerbekan yang dilakukan warga tersebut, warga yang datang baik dari kampungnya sendiri maupun dari sejumlah kota di Sumatera Utara ini langsung menggoyang pagar rumah yang diduga pelaku bernama Fitri yang telah kabur. Diduga pelaku berhasil membawa uang para korban arisan online senilai ratusan juta rupiah. Beruntung, aksi para korban penipuan arisan online yang tersulut emosi ini berhasil diredam oleh petugas kepolisian yang datang ke lokasi. Salah satu korban penipuan mengatakan bahwa dirinya dijanjikan per 2 minggu mendapat 1,5 juta rupiah. Namun hingga saat ini, para anggota arisan online belum menerima uang dari pelaku. Ada main jula-jula, tapi saya belum pernah narik. Uang yang udah saya transfer sama dia sebanyak 30.600.000. Karena saya nomor terakhir semua, ada berapa kelompok.
Berapa orang ini kira-kira? Kalau saya pribadi, saya uang yang udah masuk sama dia totalnya 42.600.000. Jadi nanti kalau masuk bayar berapa? Dapat berapa dia? Kalau yang itu saya narik jula-jula yang udah saya transfer. Kalau yang investnya saya cuma 10 juta. 10 juta itu bunganya dijanjikannya 3 juta 1 bulan. Per 2 minggu itu dijanjikan bunganya 1,5 juta dari 10 juta. Ini siapa nama tersangka ini siapa? Fitri Halita Yuni. Oh, jadi mereka tuh berapa member yang udah banyak? Member kami semua ada hampir 100 lebih. Dia 100 lebih. Dia udah berlangsung berapa bulan beraktivitas seperti ini? Kalau saya gabung sama dia udah 1 tahun. Kini korban telah membuat laporan ke Polsek Hamparan Perak dan petugas kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, tim TK Polsek Medan Helvetia berhasil meringkus 4 tersangka komplotan bongkar rumah di kawasan Jalan Pasar 1, Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara. Salah satu pelaku merupakan adik kandung korban. Inilah keempat pelaku spesialis bongkar rumah mewah. Di antaranya RO, MAA, CF, dan JS yang berhasil diringkus tim TK Polsek Helvetia Medan. Ditangkapnya komplotan perampok ini berawal dari laporan korbannya saat korban merayakan tahun baru di kampung halamannya dan kembali ke rumah. Dan korban melihat pintu pagar dan jendela samping rumah telah terbuka. Setelah diperiksa, 3 unit televisi berukuran besar, 1 unit home theater, dan 1 buah tabung gas ukuran 3 kg telah hilang. Atas kejadian ini, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan pengembangan. Petugas mendapatkan informasi keberadaan pelaku utama inisial RO yang sedang berada di salah satu warung internet di kawasan Jalan Gaperta Ujung. Saat ditangkap dan diinterogasi oleh pihak kepolisian, pelaku pun mengakui perbuatannya. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan kembali terhadap para pelaku MAA, CF, dan JS di lokasi yang berbeda. Kanit Reskrim Polsek Helvetia Ibtu Johatta Mahadi mengatakan, pelaku RO merupakan adik kandung korban yang pernah tersangkut perkara tindak pidana pencurian dan kekerasan pada tahun 2017 lalu. Dari hasil barang curian tersebut, para pelaku menggunakannya untuk bermain judi online serta memberi narkotika jenis sabu. Alat yang diambil tersangka R itu kurang lebih sekitar 6 juta dan dipergunakan untuk membeli pakaian, judi online, dan berdasarkan keterangan dari R, sebagian dia gunakan untuk membeli barang haram narkotika jenis sabu. Sejauh ini dari hasil keterangan tersangka R untuk pembobolan rumah baru kali ini mereka lakukan. Tetapi juga terdapat dari keterangan tersangka atas nama R, sebelumnya pada tahun 2017 dia juga sudah pidana penjara selama kurang lebih 7 bulan pada tahun 2017. Pada saat itu tersangka R masih di bawah. Kini keempat pelaku dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan Minggu pagi berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan seorang pensiunan TNI. Selain mengamankan 2 pelaku, 1 diantaranya yang merupakan eksekutor terpaksa ditembak karena mencoba kabur dengan melawan petugas. 2 pelaku pembunuhan seorang pensiunan TNI, yakni Isdian dan Samsir, merupakan warga Belawan berhasil ditangkap petugas kepolisian di 2 tempat terpisah, di kawasan Lorong Supir dan depan Rumah Sakit PHC, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan terhadap kedua pelaku, petugas terpaksa menembak salah satu kaki pelaku yang kini langsung dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan beserta barang bukti berupa senjata tajam untuk menghabisi nyawa korban bernama Parlindungan Napitupulu. Korban merupakan pensiunan TNI pada 3 Januari 2021.
Dalam aksi yang telah direncanakan tersebut, diduga karena masalah sakit hati. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, dari kedua pelaku yang ditangkap, petugas terpaksa menembak kaki salah satu pelaku yang merupakan eksekutor pembunuhan. Yang satu lagi, pelakunya melarikan diri, dan saat itu juga sudah tertangkap. Sudah 2 tertangkap, tinggal satu lagi. Inisial DN, tinggal satu lagi. Jadi yang 2 sudah tertangkap ini, sudah kita proses, dan karena pada saat penangkapan dia melakukan perlawanan, kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk peran kedua masing-masing ini apa? Ya, yang satu ini ikut semua merencanakan untuk penggambaran ke sana, memberitahu bahwa dia sedang duduk sendiri begini dan sebagainya. Yang satu ini eksekusi, yang eksekutor langsung, inilah yang melakukan pembunuhan langsung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam mendekam di teralis besi Polres Pelabuhan Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi siap menjadi orang pertama yang menjalani vaksinasi di Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan arahan dari Presiden, untuk Kabupaten Simalungun telah dilakukan pendataan dan mengutamakan tenaga kesehatan untuk divaksinasi. Langkah-langkah persiapan untuk proses penggunaan vaksin Sinovac telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Vaksinator disiapkan untuk 420 orang. Vaksinasi telah dimulai pada 13 Januari lalu oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama di Indonesia. Untuk Sumatera Utara, 40.000 vaksin telah tersedia dan akan disalurkan ke 33 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Simalungun. Pemkab Simalungun telah melakukan rapat bersama unsur Forkopimda dan membentuk tim untuk proses vaksinasi. JR Saragi siap menjadi orang pertama yang divaksinasi di Kabupaten Simalungun. Gudang penyimpanan dengan suhu yang tetap terjaga juga telah disiapkan oleh Pemkab Simalungun. Yang pertama, kami sudah membentuk panitia. Mulai dari saya sebagai ketua, termasuk Kapolres Kagiari, semua Muspida, itu adalah sebagai wakil ketua. Dan kami sudah mempersiapkan mendata baik tenaga kesehatan yang akan divaksin. Karena kan itu ada persyaratannya, kalau dia punya diabetes, nggak bisa, ada 14 kriteria. Dan ini sudah kita data dan kita sudah mempersiapkan. Dan kami juga, baik Bupati, begitu juga para Muspida, sudah kita katakan kami siap untuk dilakukan vaksin pertama kali sesuai dengan arahan Presiden dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Untuk itu, untuk Kabupaten Simalungun, kami sudah siap dan sudah kita lakukan sosialisasi juga ke baik di tenaga-tenaga kesehatan kita. Jadi sudah ada gudangnya, begitu nanti dikirim dari provinsi, kita sudah siapkan, sehingga nanti setiap di puskesmas itu kita bisa lakukan vaksin khusus untuk tenaga kesehatan dulu. Datanya sudah ada, sudah kita siapkan semua, dan data yang masuk itu sampai hari ini nanti besok pagi sudah bisa kita umumkan berapa semua tenaga nakes yang siap untuk divaksin karena ada persyaratan-persyaratan. Contoh yang sudah kena COVID tidak boleh dilakukan vaksin. Terus yang punya penyakit penyerta itu juga nggak boleh, hipertensi. Jadi ini tidak langsung supaya nanti tidak berkerumun di dalam suatu tempat. Intinya Bupati siap Pak untuk pertama kali? Siap, kita siap untuk pertama kali. Bupati berharap tenaga kesehatan dan masyarakat tidak perlu takut divaksinasi karena telah berlabel halal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, untuk dapat bertahan hidup di masa pandemi seperti saat ini, Perlindungan Samosir yang merupakan warga perdagangan Kecamatan Bandar Simalungun, Sumatera Utara masih eksis mengembangkan usahanya. Ia membuat aneka bentuk tas berbahan dasar daur ulang, kulit bekas jok kendaraan dan sofa.
Beginilah cara perlindungan Samosir untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Pandemi COVID-19 yang hampir berlangsung setahun ini tidak membuat dirinya dan keluarganya putus asa. Untuk menunjang kebutuhan perekonomian, berbagai terobosan pun dilakukan, termasuk memanfaatkan bahan bekas kulit dari jok mobil maupun bahan bekas sofa. Bahan-bahan ini dibentuk menjadi tas lempang dengan berbagai ukuran dan warna. Aneka bentuk tas yang diproduksi oleh Perlindungan Samosir dan keluarganya kini sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Kalimantan, Bogor, dan Bali. Agar usaha pembuatan tasnya bisa menembus pasar yang lebih luas, Perlindungan Samosir menggunakan media sosial Facebook juga Instagram. Harga tas bervariasi, mulai dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah sesuai bentuk ukuran dan kualitasnya. Ke berbagai daerah, terlebih dalam kota Jambi, Kalimantan, sampai ini ke Bali, berkat bantuan seperti kantor pos, JNE, dan juga pada saat-saat sekarang ini ya, karena kami itu kurang istilahnya untuk bagian media sosial, jadi sekarang hanya berbagai Android yang kecil pun kalau kita buat itu untuk istilahnya menunjang pekerjaan kita, lewat itu juga kita juga mampu untuk hidup pada saat zaman pandemi sekarang. Ya, puji Tuhan. Dapat menembus daerah-daerah luar kota, daerah lain ya. Iya. Oke, jadi udah berapa lama kira-kira untuk tas ini sendiri? Kalau usaha untuk dalam bidang tas ini sebenarnya paling masih sekitar hampir jalan 5 tahun lah yang untuk tas ini. Kalau untuk jok sendiri dengan untuk pembuatan sofa dan lain-lain itu? Ya, kalau pada saat untuk dunia dalam sofa, jok mobil ini pada saat anak-anak kami belum lahir ini sudah kita tekuni. Tapi ya puji Tuhan, sampai sekarang anak-anak kita ini juga sudah tumbuh dewasa. Ini anakku nomor 2 dan itu anakku nomor 3. Yang satu lagi sudah membuka usaha. Usaha kita ini sudah sangat-sangat mereka minati. Berarti udah, kalau dikalkulasikan udah berapa tahun berjalan usaha ini? Kalau dikalkulasikan adalah sekitar hampir 20 tahun. Kalau macam saya ini sekarang pada saat ini saya itu hanya menyampaikan tugas kepada anak-anak. Contoh, ada masukan tas, nak kau kerjakan ini, harga sekian. Dan juga kita kasih pinnya untuk dia dan anak kami yang ketiga juga begitu. Dan pekerjaan ini sekarang sudah tidak menjadi sampingan lagi. Tapi bahkan rutin. Ini sudah menjadi utama. Rutinitas ya. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak kami apabila ada kegiatan, mereka itu terhindar daripada pergaulan bebas. Contoh sekarang, untuk zaman-zaman sekarang, kalau kulihat dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, mengapa anak-anak itu jatuh ke dalam narkoba dan pergaulan bebas? Karena apa? Salah satu hal kalau saya teliti, itu akibat minimnya bagi mereka suatu keterampilan. Selain membuat aneka tas lempang, Perlindungan Samosir dan keluarga juga menerima orderan pembuatan jok mobil kendaraan roda 2 maupun sofa. Perlindungan Samosir berharap agar usahanya dapat terus berkembang dengan bantuan pemerintah melalui UMKM. Ebit Masder melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.